Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang paling pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga di kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah inovasi kurikulum, yaitu Bapak dosen Mursal MPDI, dan juga yang saya cintai dan saya sayangi teman-teman seperjuangan kelas 5E di STAI Diniyah Pekanbaru. Baiklah, di kesempatan ini saya akan menampilkan makalah saya yang berjudul Inovasi Kurikulum Berbasis Masyarakat. Yang kita ketahui, kurikulum terus berkembang sesuai kemajuan zaman. Perkembangan pendidikan akan seiring sejalan dengan dinamika masyarakat, karena ciri masyarakat selalu berkembang. Ada kelompok masyarakat yang berkembang sangat cepat, tetapi ada pula yang lambat. Hal ini karena pengaruh dan perkembangan teknologi, komunikasi, dan telekomunikasi. Dalam kondisi seperti ini, perubahan-perubahan di masyarakat terjadi pada semua aspek kehidupan. Efek perubahan di masyarakat akan berimbas pada setiap individu, warga masyarakat, pengetahuan, kecakapan, sikap, kebiasaan, bahkan pola-pola kehidupan. Baiklah, dalam makalah saya ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kurikulum berbasis masyarakat? Yang kedua, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis masyarakat? Yang ketiga, bagaimanakah pengembangan kurikulum berbasis masyarakat? Pengertian kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat yang bahan dan objek kajiannya, kebijakan dan ketetapan yang dilakukan daerah disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut bagi siswa berguna untuk memberikan kemungkinan dan kebiasaan untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Kemungkinan lain mencegah dari keterasingan lingkungan, terbiasa dengan budaya dan adat istiadat setempat, dan berusaha mencintai lingkungan hidup, sehingga sebutan kurikulum ini disebut kurikulum berbasis masyarakat. Berdasarkan teori berbasis masyarakat, beberapa teori kurikulum ini setuju bahwa tingkah sosial harus menjadi titik awal dan penentu utama kurikulum. Para ahli berbeda pendapat di antara mereka sendiri mengenai sekolah harus mendasarkan diri pada level sosial yang ada. Selanjutnya, mereka bisa dikategorikan berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, konformis, yaitu percaya bahwa pelevelan masyarakat yang ada sekarang ini merupakan yang terbaik. Yang kedua, reformis, menganggap masyarakat bagi pemilik suatu suara yang utama dalam struktur demokrasi masyarakat mereka, tetapi menginginkan sesuatu reformasi utama di tingkat sosial dan alat utamanya adalah kurikulum. Yang ketiga, futurist, yaitu melihat tahun-tahun mendatang daripada terpaku pada masalah-masalah. Mereka menganalisa perkembangan saat ini, membuat prediksi dari data yang ada dan memberikan skenario alternatif. Mereka menggarisbawahi pilihan yang dimiliki orang-orang dalam membentuk tahun ke depan, serta menguatkan atau mendorong sekolah-sekolah untuk memberi murid mereka alat untuk membentuk masa depan yang lebih baik untuk mereka. Yang keempat, radikalis. Mereka yang menganggap bahwa masyarakat sebagai pendukung kurikulum yang cacat, di mana mereka akan menunjukkan kekurangan-kekurangan tersebut dan memperkuat anak-anak mereka.
anak-anak muda untuk mempengaruhi perubahan radikal. Biasanya efek dari pandangan neo-Marxis. Mereka percaya bahwa masalah-masalah pada saat ini hanyalah segala ketidakadilan sosial yang merasuk dalam kapasitas teknologi. Baiklah, kita masuki ke tahap berikutnya, ke poin berikutnya, yaitu tujuan kurikulum tersebut ialah ataupun tujuan kurikulum berbasis masyarakat ialah memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya, ikut melestarikan budaya termasuk kerajinan, keterampilan yang dinilai ekonominya tinggi di daerah tersebut, membekali siswa agar hidup mandiri serta dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kurikulum berbasis masyarakat memiliki beberapa keunggulan ataupun kelebihan, antara lain: pertama, kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat. Kedua, kurikulum sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah, baik kemampuan finansial, profesional, maupun manajerial. Ketiga, disusun oleh guru-guru sendiri, dengan demikian sangat memudahkan dalam melaksanakan. Keempat, ada motivasi kepala sekolah, khusus kepala sekolah dan guru kelas untuk mengembangkan diri, mencari dan menciptakan kurikulumnya sebaik-baiknya. Dengan demikian akan menjadi semacam kompetensi dalam pengembangan kurikulum. Dalam perspektif nasional, pengembangan kurikulum nasional ada kecenderungan saat ini adanya penggeseran dari kurikulum yang memiliki ciri konten atau topik based. Kurikulum yang bercirikan outcome atau competence based seperti direfleksikan pada kurikulum berbasis competensian. Secara filosofis, pendidikan merupakan kebutuhan dan hak setiap manusia dalam mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demikian, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, sikap dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dan pendidikan lebih lanjut. Secara nasional, perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan hal-hal yang harus segera ditanggapi dalam menyikapi penyelenggaraan pendidikan dasar. Ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam kajian pengembangan dan implementasi pendidikan dasar di tanah air. Pertama, dengan diluncurkannya beberapa peraturan perundang-undangan termasuk RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional membawa implikasi terhadap paradigma pendidikan nasional, termasuk di dalamnya layanan pendidikan dasar. Kedua, dengan perkembangan dan perubahan global dalam berbagai aspek kehidupannya yang begitu cepat telah menjadi tantangan nasional dan menuntut perhatian serius dan segera mendapatkan langkah dan program pemecahannya. Ketiga, dengan kondisi masa sekarang dan kecenderungan di masa yang akan datang perlu dipersiapkan generasi muda termasuk peserta didik yang memiliki kompetensi yang multimedia berorientasi pada komponen kurikulum berbasis masyarakat tersebut. Maka langkah-langkah pengembangannya terdiri dari: 1. Penentuan tujuan pendidikan berdasarkan filsafat dan psikologi pendidikan, juga berdasarkan spesifikasi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan siswa. 2. Analisa kebutuhan masyarakat sekitar siswa dan mata ajar. 3. Spesifikasi tujuan kurikulum baik tujuan umum maupun tujuan khusus. 4. Pengorganisasian dan implementasi kurikulum dan struktur program. 5. Spesifikasi tujuan pengajaran termasuk TPU dan TPK. 6. Seleksi strategi pembelajaran meliputi kegiatan model dan metode pembelajaran. 7. Seleksi awal teknik evaluasi. 8. Seleksi final teknik evaluasi. 9. Implementasi strategi pembelajaran secara aktual. 10. Evaluasi pengajaran untuk menilai keberhasilan siswa dan efektivitas pembelajaran dan perbaikan evaluasi. 11. Evaluasi program kurikulum. Baiklah, dari makalah saya memiliki kesimpulan kurikulum berbasis masyarakat
merupakan kurikulum yang menekankan perpaduan antara sekolah dan masyarakat guna mencapai tujuan pengajaran. Kurikulum ini pula memiliki tujuan memberikan kemungkinan pada siswa untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal, mandiri dan bekal keterampilan. Karakteristik kurikulum berpusat pada masyarakat ditinjau dari segi pembelajaran, baik berorientasi, metode, sumber belajar, strategi pengajaran berpusat pada kepentingan siswa sebagai bekal hidup di masa mendatang. Karakteristik lain dari materi pembelajaran sesuai tuntunan wilayah maka disebut juga kurikulum berbasis kewilayahan, sedangkan kegiatan guru hanyalah sebagai fasilitator belajar dan siswa untuk aktif, kreatif, dan memecahkan permasalahan. Pengembangan kurikulum bertitik tolak dari tujuan pendidikan, analisis kebutuhan, implementasi kurikulum, seleksi strategi pembelajaran, teknik evaluasi, dan evaluasi program kurikulum. Baiklah, sekian dari makalah saya. Sekiranya ada komen ataupun saran ataupun pertanyaan, saya persilahkan dan saya kembalikan ke Bapak dosen dan kawan-kawan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.